Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Insya Allah semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Materi pembelajaran gerak lokomotor. Apakah ada yang tahu apa itu gerak lokomotor? Ya, benar sekali. Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat, seperti berjalan, lari, melompat, meloncat, dan gerak kombinasi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lokomotor yang pertama, yaitu berjalan. Nah, apa saja macam-macam berjalan? Yang pertama, jalan biasa. Yang kedua, jalan tegap. Yang ketiga, jalan jinjit. Yang keempat, jalan cepat. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara berjalan yang benar? Pastinya sudah ya. Yang pertama, saat berjalan, badan harus tegak. Tidak boleh membungkuk karena akan mempengaruhi sikap tubuh. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Kemudian, tangan berada di samping kanan dan kiri. Saat kaki dilangkahkan, tangan ikut melenggang. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan contoh jalan tegap. Bagaimana caranya? Yang pertama, posisi badan harus tegak. Kemudian, pandangan lurus ke depan. Selanjutnya, kedua lengan mengayun bebas. Langkahkan kaki kiri, ayunkan tangan kanan. Begitu pula sebaliknya. Langkahkan kaki kanan, ayunkan tangan kiri. Saat kaki melangkah, lutut harus lurus dan tangan mengepal. Kemudian, ayunkan lengan lurus sebatas pundak. Nah, selanjutnya coba perhatikan contoh gambar jalan jinjit. Ada yang tahu tidak bagaimana caranya? Ya, yuk kita simak bersama. Yang pertama, posisi badan harus tegak. Yang kedua, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, posisi badan harus seimbang. Kemudian, berjalan menggunakan ujung kaki. Yang terakhir, tangan berada di samping dan ikut melenggang. Anak-anak, macam-macam jalan yang berikutnya yaitu jalan cepat. Kira-kira bagaimana cara yang benar? Yang pertama, saat bergerak maju, badan cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak tidak boleh terangkat pada saat lengan mengayun. Kemudian, kaki melangkah lurus ke depan satu garis dengan garis khayal dari badan si pejalan atau garis khayal di antara ujung kaki segaris. Tidak boleh keluar atau ke dalam. Kemudian, gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks.
Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut merupakan contoh gerak kombinasi berjalan. Berjalan ke samping. Bagaimana caranya? Yang pertama, kedua tangan berada di pinggang. Kemudian, pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, melangkahkan kaki kanan ke samping kanan. Diikuti dengan kaki kiri merapat ke kaki kanan. Kemudian berjalan 3 langkah ke kanan dan melangkah 3 langkah ke kiri. Selanjutnya adalah berjalan belok-belok, seperti pada contoh gambar berikut ini. Buatlah garis start dan finish jaraknya 10 meter. Kemudian letakkan 10 buah kun atau kardus antara garis start dan garis finish. Masing-masing benda jaraknya 1 meter. Kemudian buatlah formasi barisan satu-satu di belakang garis start. Selanjutnya, setelah mendengar aba-aba mulai, jalan melewati benda ke-1, kemudian jalan lagi menuju benda kedua, dan seterusnya sampai garis finish. Gerak kombinasi berjalan yang berikutnya adalah berjalan sambil bergandengan. Kira-kira apa ya manfaat berjalan sambil bergandengan? Ya, benar sekali. Jalan sambil bergandengan tangan bermanfaat untuk melatih keterampilan dan kerjasama. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada contoh dalam gambar, terlihat 4 orang anak yang sedang bergandengan tangan. Nah, mereka membuat kelompok dengan anggota 4 orang. Setiap kelompok membentuk barisan, saling bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Setelah mendengar aba-aba mulai, anggota kelompok jalan bersama-sama ke berbagai arah tanpa bertabrakan. Saat berjalan, pegangan tangan tidak dilepaskan. Nah, gerak kombinasi berjalan yang berikutnya adalah berjalan melewati rintangan. Seperti contoh gambar yang terdapat pada slide berikut ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, yang pertama, menyiapkan beberapa tongkat sebanyak 10 tongkat. Kemudian, tongkat dijadikan sebagai rintangan. Selanjutnya, letakkan tongkat berjajar ke depan. Dan jarak antar tongkat adalah 40 cm. Nah, cara bermainnya adalah yang pertama, 2 anak berjajar ke samping. Setelah aba-aba diteriakkan, anak tersebut mulai berjalan melewati jajaran tongkat. Tongkat tidak boleh tersenggol kaki. Dan anak yang terlebih dahulu sampai tongkat terakhir, dialah yang menjadi pemenangnya. Nah, cukup sekian pemaparan materi hari ini. Setelah ini, anak-anak bisa mempraktekkan secara mandiri di rumah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.